Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Pada seri yang ke-162 ini didukung oleh para pelaku Nusri Nurdin sebagai Panglima Arya Dwipo, Narto Bantul sebagai Kisar Pewadas, Rifki sebagai Maharaja Kediri, Anis Yuliatri sebagai Permaisuri, Endang Ayu sebagai Dewi Skartaji, Jumali Jindra sebagai Kelana Jayansari, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriyono sebagai Ragil Kuning, Koni sebagai Meme, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Pasukan Jenggala telah memasuki wilayah Kediri sejauh 3 desa dari perbatasan. Mereka bergerak kelompok per kelompok secara berurutan, mengendap dan merunduk-runduk dari pohon ke pohon. Nyala obor mereka bergerak-gerak bagai kunang-kunang terbang kian kemari di tengah kegelapan. Bagus Agung Prawiro yang ditugasi memimpin penyusupan itu. Sementara Kisar Pewadas dan Panglima Arya Dwipo bergerak di belakang bersama pasukan lainnya. Aku mulai menyaksikan kebenaran penyerangan kita terhadap Kediri. Ya, aku sendiri juga ragu. Apakah penyerbuan ini akan membawa manfaat yang baik? Kediri hampir tak bisa dikatakan bersalah hanya karena telah mengawinkan putrinya pada pemuda lain. Sungguh tidak masuk di akal. Jika hanya karena masalah seperti itu, lantas kita diperintahkan menyerang dan menyerbu Kediri. Berapa korban nyawa yang akan jatuh nantinya? Belum lagi yang luka-luka, yang tertawan, yang cacat seumur hidup. Ya, kita bisa berbuat apa? Kita hanya bawahan yang harus tunduk dan patuh pada titah raja. Kediri sebuah kerajaan besar. Kekuatan pasukannya pun tidak bisa dianggap enteng. Terlebih keberhasilannya menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Sewaka dari Mentaun. Kesatria Kelana itulah yang perlu kita waspadai. Jelas dia bukanlah orang sembarangan. Nyatanya, Raja Kediri sendiri pun berkenan mengangkatnya menjadi menantu. Benar, Panglima. Aku berpendapat yang sama. Kesatria Kelana itu bukan orang main-main. Panglima, kita harus terus bergerak. Iya. Pasukan yang lain telah maju semakin jauh. Prajurit, lanjutkan perjalanan. Kanda, Jenggala akan menyerang kita. Bukan akan, tetapi sudah, Dinda. Lalu bagaimana tindakan kita, Kanda? Ya, sudah aku serahkan kepada menantu kita, Kelana Jayansari. Aku berharap dia sudah bersiap sekarang ini menangkal serbuan itu. Apakah Kanda berharap kesatria Kelana menantu kita itu akan berhasil sebagaimana keberhasilannya menumpas pemberontakan Raja Sewaka dari Mentaun? Kita harapkan begitu, Dinda. Mengapa keberhasilan yang dilihat? Mengapa tidak memperhatikan hal lainnya? Hal lain apa, Dinda? Kegagalan misalnya. Kita tahu tidak mengharapkan itu terjadi, Dinda. Siapa yang mengharapkan kegagalan? Setiap orang, siapa saja, tentu menginginkan keberhasilan. Tak ada seorang pun yang menghendaki kegagalan. Tetapi harus kita ingat, Kanda, keberhasilan dan kegagalan bukanlah milik kita. Kegagalan dan keberhasilan adalah milik Yang Widiwasa. Kita ini hanya manusia yang terdiri dari sepercik darah, sepotong daging, dan sekerat tulang. Sabarlah, Dinda.
Mari kita bicarakan baik-baik. Ini persoalan nyawa, Kanda. Masalah hidup dan matinya seseorang. Dan orang itu adalah menantu kita sendiri. Apakah hal ini tidak dipikirkan benar-benar? Dinda, sudah aku pikirkan masak-masak. Tetapi tidak ada lagi yang mampu menangani kecuali Kelana Jayeng Sari. Aku pun sebenarnya berat, Dinda. Jika berat, tarik kembali penugasan terhadap Kelana Jayeng Sari. Mana mungkin, Dinda? Mengapa tidak? Toh banyak panglima-panglima perang lainnya. Para senopati, para rekrian. Mereka sebenarnya mampu, asal diberi kesempatan. Dinda, ini bukan masalah kesempatan, tetapi persoalan keselamatan negara. Kesejahteraan kerajaan sampai nanti pada semua cucu dan cicit kita. Apakah Kelana Jayeng Sari akan Kanda jadikan tumbal kerajaan? Tidak begitu, Dinda. Tetapi Kelana Jayeng Sari satu-satunya yang mampu mengatasi pemberontakan. Itu tidak bisa diingkari. Karena dia memiliki naluri keprajuritan yang baik. Naluri kepemimpinan yang mumpuni. Di samping dia adalah seorang kesatria tangguh. Dia pun seorang yang mampu berpikir cepat serta dapat menentukan secara tepat langkah-langkah yang harus diambilnya. Ketentuan-ketentuan itulah yang belum dimiliki oleh siapapun di Kediri ini. Dan karena ini pula yang membuatku memilih dia menunaikan tugas menangkal serangan Jenggala. Tetapi jika gagal? Ya, seperti yang Dinda ucapkan sebelumnya, kita serahkan kepada Yang Widiwasa. Karena dialah si empunya hidup. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa restu darinya. Dialah penyelenggara kehidupan ini. Hidup dan mati kita ada di tangannya. Sebaiknya lah bila kita berpasrah diri sepenuhnya ke dalam genggaman tangannya. Aku tidak ingin putri kita menjadi janda, Kanda, karena ditinggal gugur suaminya di medan laga. Dinda. Janganlah berbicara seperti orang yang tidak beriman. Yang Widi tahu apa yang diinginkan umatnya. Yang Widi maha pengasih, maha penyayang, dan bijaksana. Saya ikut Kanda. Kemanapun Kanda melangkah, dimanapun Kanda berada, saya harus tetap di samping Kanda. Dinda Sekartaji, istriku. Aku tidak ingin Dinda gugur di medan laga. Saya bisa menjaga diri, Kanda. Aku percaya, karena kau juga adalah seorang kesatria wanita yang tangguh. Tapi siapa kelak yang akan melanjutkan anak keturunan kita bila terjadi sesuatu terhadap diri Dinda? Ingat, Dinda, bahwa ada manusia baru dalam rahimmu, buah cinta kasih kita. Tapi panggilan bela negari juga ada di dalam sanubariku, Kanda. Peperangan yang akan kita lakukan ini adalah peperangan tumpas kelor. Jika terjadi sesuatu terhadap diriku, kau bisa mengungsi bersama Kanjeng Romo dan Ibunda Permaisuri. Selamatkanlah jabang bayi itu, agar garis keturunan kita tidak pralaya. Aku akan berhadapan langsung dengan Brajanata, sang Raja Jenggala. Kebo Pandogo akan berhadapan langsung dengan Arya Dwipo, sang Panglima Perang. Ini adalah penentuan hidup dan mati kelangsungan Kadiri. Ampun Gusti, lalu gelar yuda apa yang akan kita rancang dalam peperangan ini? Gelar Yuda Sapit Urang, karena mereka telah mendahului menyerang kita. Maka biarkan mereka masuk ke dalam wilayah kita. Namun kita bergerak melebar sebagaimana Sapit Urang menanti mangsa. Kita akan jepit mereka saat pasukannya sampai di depan kepala udang. Lalu, siapakah yang akan bertindak sebagai kepala udang? Dan siapa pula yang bertindak sebagai penjepit kiri dan kanan? Aku akan bertindak sebagai kepala udang. Dan kau, Pandogo, adalah penjepit kiri. Mei Mei dan Ragil Kuning penjepit kanan. Kang Mas, malam ini tentu mereka telah masuk semakin jauh ke dalam kekuasaan Kadiri. Justru itulah yang kita harapkan, Dimas. Lalu, kapan penjepit kiri maupun kanan mulai bergerak, Kakang? Pada awalnya, kita akan bergerak bersama-sama, berbarengan dan serempak. Pada titik tertentu, penjepit kiri dan kanan bergerak melebar membentuk setengah lingkaran. Biarkan ruang di depan kosong untuk mereka masuki. Hamba mengerti, Gusti. Sebagaimana udang yang berpenjapit buka dan tutup, maka kami yang bertugas sebagai penjepit kiri dan kanan harus membuka peluang bagi masuknya musuh ke dalam perangkap. Benar. Dan pimpinannya yang di depan akan berhadapan langsung denganku.
Kalian yang ada sebagai penjapit kiri dan kanan, tinggal menunggu perintah dariku untuk bergerak menjepitnya. Kami mengerti, siap melaksanakannya. Tetapi untuk Bandil Biru dan Gagak Seto bagaimana, Gusti? Apakah keduanya pun akan diterjunkan? Gagak Seto akan membantumu. Tetapi Bandil Biru bersama Danar, biarlah di kapal Jung untuk meronda sepanjang sungai. Sekaligus berjaga-jaga akan adanya kemungkinan yang paling buruk. Kemungkinan buruk apakah itu, Gusti? Ya, misalnya kita terpukul mundur dan kalah. Bandil Biru bersama Danar harus cepat bertindak menyelamatkan Raja dan Permaisuri, serta istriku. Bawalah naik ke atas kapal dan berlayarlah menjauh dari Kediri ini. Siap, Gusti. Akan hamba sampaikan kepada Bandil Biru dan Danar. Kita akan perang puputan. Perang habis-habisan tanpa mengenal lelah dan takut. Sebab itu, persiapkanlah diri kalian sebaik mungkin. Aku sungguh tidak mengerti, Kang Mas. Benarkah yang kita hadapi untuk perang kali ini? Hamba sendiri sangsi, Gusti. Bagaimana mungkin kita bisa berhadapan dengan Jenggala? Tapi mereka sudah di depan mata. Bukankah kalian sendiri sudah menyaksikan bagaimana tingkat persiapan mereka? Kang Mas Brajanata, mengapa Kang Mas lakukan ini semua? Aku sendiri tidak mengerti. Bagaimana mungkin Kang Mas Brajanata bisa menjadi raja atas Jenggala? Lalu kemana Romo Prabu? Barangkali selama pengembaraan kita telah terjadi sesuatu atas Jenggala, Gusti. Aku malah berkesimpulan Kang Mas Brajanata menggulingkan kekuasaan Romo Prabu, lalu dia sendiri mengangkat dirinya menjadi raja. Lalu, Romo Prabu? Penggulingan kekuasaan menghalalkan setiap cara. Bisa saja Romo Prabu diasingkan entah kemana. Sementara dia lalu memaklumatkan diri sebagai penguasa. Lalu penyerangannya terhadap Kediri. Untuk apa lagi jika bukan perluasan daerah kekuasaan? Hal yang belum pernah dilakukan semasa pemerintahan Romo Prabu. Oh, keterlaluan. Ragil Kuning dan Kebo Pandogo lalu mengadakan pembicaraan tersendiri membahas masalah Jenggala dan situasinya. Saat itu Sekar Taji dan Maimai berbicara tersendiri pula di taman belakang istana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah jalannya pertempuran antara dua bersaudara itu? Silakan mengikuti pada seri berikutnya.